Ayat hari ini adalah Efesus 5, ayat 21-33, dan 6, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Amin. Sejak kemarin, retret iman kita telah dimulai. Banyak jemaat datang ke tempat ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Saat itu, tema yang dikhotbahkan adalah tentang kehidupan. Waktu yang kita habiskan di rumah, di tempat kerja, dan di lingkungan sekitar kita jauh lebih banyak daripada waktu kita beribadah di gereja. Oleh karena itu, iman dimulai dari hubungan dan diperluas melalui hubungan. Iman dimulai dari hubungan antara Allah dan kita. Lalu iman itu diperluas melalui hubungan antar manusia. Dua pilar ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengaku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kita tidak mengasihi sesama yang kelihatan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Firman ini mungkin terasa tidak nyaman bagi kita. Namun kita harus menjadikannya cermin bagi iman kita. Jika Anda ingin memastikan apakah Anda benar-benar mengasihi Allah, Anda harus melihat bagaimana Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda saat ini. Anda harus memeriksa bagaimana Anda bersikap terhadap keluarga yang Anda jumpai saat membuka mata pagi ini, terhadap anak-anak dan orang tua Anda, serta terhadap rekan-rekan kerja, atasan, dan bawahan yang Anda temui di tempat kerja. Semakin dalam iman seseorang, semakin hangat hubungannya, dan semakin besar anugerah yang diterima, semakin lembut perkataannya. Orang yang telah bertemu dengan Allah akan belajar bagaimana hidup berdamai dengan sesama. Dalam nas kemarin, Efesus pasal 5 ayat 18, Paulus berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Setelah menasihati untuk dipenuhi oleh roh, firman yang langsung mengikutinya adalah firman yang kita baca hari ini. Paulus melanjutkan pembicaraannya tentang hubungan manusia dalam 3 bidang ini. Hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan antara tuan dan hamba. Mengapa demikian? Kita mungkin berpikir bahwa kepenuhan roh adalah sesuatu seperti adegan mukjizat atau manifestasi karunia khusus.
Namun, yang dikatakan Paulus hari ini adalah bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh, terjadi perubahan dalam hubungan. Perubahan dalam hubungan adalah hal pertama yang akan kita rasakan dalam realitas kehidupan kita. Orang yang penuh dengan Roh akan memilih pengertian daripada perdebatan, memilih untuk mendengarkan daripada menghakimi, dan tidak akan mencoba untuk menang, melainkan akan berusaha untuk berjalan bersama. Oleh karena itu, ada damai, sejahtera di dalam hati mereka, dan ada kasih yang melimpah dalam hubungan mereka. Jadi, hari ini Paulus pertama-tama mengatakan sesuatu kepada kita mengenai hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan di tempat kerja. Ayat yang paling pertama, yaitu firman dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Dalam hubungan suami istri pun, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain sambil takut akan Kristus. Dalam hubungan antara anak dan orang tua pun, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Dan dalam hubungan atasan dan bawahan di tempat kerja pun, ia mengatakan untuk saling merendahkan diri. Paulus sedang berbicara tentang ketundukan, bukan sebagai penindasan, melainkan sebagai kerendahan hati yang sukarela. Iman berarti menghentikan langkah hidup dengan berpikir, aku adalah Tuhan atas hidupku. Dan mulai berjalan dengan berkata, Allah adalah pusat hidupku. Menghentikan my way di mana saya hidup sebagai Tuhan. Dan berjalan di His way di mana Allah menjadi Tuhan. Itulah perjalanan iman. Oleh karena itu, ketundukan yang dimaksudkan Paulus bukanlah penaklukan. Bukan ketundukan yang bersifat menaklukkan karena ditekan oleh suatu kekuatan, kemampuan, atau kedudukan, melainkan pengertian yang didasari oleh kasih. Oleh karena itu, Alkitab The Message menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Karena takut akan Kristus, salinglah memahami dan mendukung. Kata rendahkanlah dirimu diubah dan dijelaskan sebagai saling memahami dan mendukung. Ketundukan berarti saling memahami posisi masing-masing. Suami dan istri, orang tua dan anak, atasan dan bawahan, saling memahami dan mendukung keadaan satu sama lain. Itulah arti ketundukan sejati yang dikatakan oleh Paulus. Kata mengerti dalam bahasa Inggris adalah understand. Kata majemuk ini terdiri dari dua kata, under yang berarti di bawah, dan stand yang berarti berdiri. Berdiri di bawah. Artinya, memandang orang itu dari bawah. Menyingkirkan sejenak standar dan perasaan saya, lalu berdiri di posisi orang lain dan memandang dunia dari sana. Itulah yang disebut pengertian. Yesus telah menjalani kehidupan seperti itu. Yesus adalah hakikat Allah. Dia adalah pribadi yang seharusnya berada di takhta surgawi. Dia adalah Allah yang berkuasa yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Meskipun demikian, karena kita dan untuk kita, Ia turun ke posisi manusia ini dan mengalami penderitaan, air mata, serta pengkhianatan. Itulah Yesus. Oleh karena itu, Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Alkitab mencatat bahwa Yesus memahami penderitaan kita. Karena ia pernah merasakan sakit, pernah meneteskan air mata, dan pernah terjatuh. Ia seolah berkata, akulah Allah yang mengerti kalian. Bukan pandangan iba dari kejauhan, melainkan pribadi yang secara langsung menjalani penderitaan itu. Itulah Tuhan yang kita percayai. Karena Allah memahami kita, kita dapat bangkit kembali. Karena Allah mendukung kita, kita dapat terus belajar untuk mengasihi. Ketundukan adalah sebuah proses menjadi serupa dengan Yesus. Ketika saya terlebih dahulu berusaha untuk mengerti, Roh Kudus akan mulai memenuhi tempat itu. Pengertian akan mulai membuka pintu hubungan, dan dukungan akan menjadi kekuatan yang menopang hubungan itu. Namun, ketundukan bukanlah sesuatu yang searah. Paulus berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Demikian Alkitab mencatat hari ini. Bukan kamu yang harus tunduk, melainkan saling memahami dan mendukung dari posisi masing-masing. Suami membangun istri, dan istri menghormati suami. Orang tua memeluk anak, dan anak menghormati orang tua. Paulus mengatakan, agar atasan menghormati bawahan, dan bawahan melayani atasan dengan tulus. Inilah ketundukan timbal balik. Ketundukan bukanlah kebajikan orang yang lemah, bukan orang yang tidak berdaya dan lemah yang tunduk, melainkan pilihan kasih dari orang kuat yang secara sukarela merendahkan diri. Itulah yang disebut Alkitab sebagai ketundukan hari ini. Hubungan yang dipenuhi Roh Kudus tidak dipertahankan dengan kekuatan. Hubungan itu dengan pengertian dan dukungan, kesabaran, dan syaihentis.
Saat ini, saya harap Anda sejenak memikirkan pasangan Anda. Setelah sekian lama hidup bersama, tidakkah ada rasa haru dan sayang yang mendalam di hati Anda? Hati kita penuh dengan kasih sayang, tetapi kita seringkali tidak mampu mengungkapkannya. Hari ini, kita harus menawarkan bahu kita kepada pasangan kita. Kita harus saling berkata, "Kamu sudah bekerja keras. Beristirahatlah sejenak di bahuku." Kita harus menyingkirkan posisi kita yang berkata, "Aku ingin beristirahat." Dan melihat kelelahan pasangan kita, lalu menawarkan bahu kita, "Bersandarlah padaku dan istirahatlah. Kamu sudah bekerja sangat keras." Demikian pula dengan orang tua dan anak. Ketika orang tua memberikan pelukan kepada anak-anaknya, dan anak-anak memberikan hati yang penuh hormat kepada orang tua mereka, hubungan itu akan didukung, dipertahankan, dan diperkuat. Ini berarti adanya usaha dari orang tua untuk belajar tentang dunia anak yang tidak mereka ketahui, dan sikap dari anak untuk mencoba memahami hati orang tua. Bagaimana pula di perusahaan? Saya berdoa agar atasan dan bawahan tidak bertemu hanya untuk keuntungan, melainkan sebagai sesama manusia. Kita hidup dalam zaman kapitalisme. Karenanya, kita sering memperlakukan orang sebagai hubungan saya dan benda. Namun, saya memberkati Anda agar menjadi orang Kristen yang dapat membangun hubungan saya dan engkau. Artinya, Anda harus melihat orang itu sebagai pribadi. Bukan bertemu sebagai saya dan benda untuk mencari cara memanfaatkan orang itu demi mengejar uang dan keuntungan, melainkan sebagai saya dan engkau. Ketika kita bertemu seperti itu, kerajaan Allah terwujud di tempat kita berada, di rumah, di tempat kerja, dan dalam setiap perjumpaan dengan sesama hari ini, kerajaan Allah akan dinyatakan. Saat saya terlebih dahulu mencoba untuk mengerti, damai sejahtera akan turun ke dalam hati kita, dan damai sejahtera itu akan menyebar ke rumah, tempat kerja, dan gereja. Saudara-saudari terkasih, iman pada akhirnya adalah kisah tentang hubungan. Injil merekatkan kembali hubungan antara Allah dan manusia. Jika Injil adalah pemulihan hubungan yang terputus antara Allah dan manusia, maka Roh Kudus juga bekerja di antara celah-celah hubungan kita, menjalinnya kembali dengan kasih. Kepenuhan Roh tidak berujung pada pameran kuasa, melainkan pada pemulihan hubungan. Kebencian akan hilang, perkataan menjadi lembut, dan cara kita memangsa satu sama lain akan dipenuhi kasih. Aku cinta kamu, terima kasih, maafkan aku, kamu sudah bekerja keras. Ketika kata-kata seperti ini semakin banyak, rumah kita, perusahaan kita, dan tempat kerja kita akan semakin berubah menjadi kerajaan Allah. Oleh karena itu, hari ini kita harus berdoa seperti ini. Tuhan, biarlah saya yang lebih dulu mengerti. Tuhan, biarlah saya yang lebih dulu merendahkan diri. Dan di setiap tempat saya berada, biarlah damai sejahtera-Mu turun. Pagi ini saya ingin kita memberkati hidup kita dan berdoa seperti itu. Untuk pasangan yang terkasih, untuk anak-anak yang terkasih, untuk orang tua yang terkasih, dan untuk tetangga, serta rekan kerja yang akan kita temui. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar Anda menjadi pribadi yang understand. Saksu fapetes.